Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ardelia dari FM 23A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi penting tentang penggunaan dan penyimpanan obat yang tepat dan aman. Obat adalah salah satu cara untuk menjaga dan memulihkan kesehatan, namun jika tidak digunakan atau disimpan dengan benar, obat justru bisa menimbulkan bahaya seperti efek samping, keracunan, atau tidak bekerja dengan efektif. Informasi ini penting untuk kita semua, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua, agar lebih bijak dan hati-hati dalam menggunakan obat. Obat itu sendiri adalah bahan atau zat yang digunakan untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan penyakit, atau gejala penyakit, termasuk memodifikasi proses fisiologis dalam tubuh, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Obat berperan penting dalam pencegahan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan, namun penggunaan dan penyimpanan yang tidak tepat dapat menyebabkan efek samping, resistensi, atau keracunan. Di sini ada penggolongan obat, digolongkan berdasarkan beberapa cara. Yang pertama ada nama, bentuk sediaan, cara penggunaan, dan penandaan. Penggolongan obat berdasarkan cara penggunaan. Ada obat dalam, obat yang digunakan melalui mulut. Contohnya ada tablet, kapsul, obat tetes mulut. Dan yang kedua ada obat luar, obat yang digunakan tidak melalui mulut. Contohnya ada salep kulit, salep mata, injeksi, suppositoria, ovula, obat tetes mata, dan obat tetes telinga. Di sini ada contoh penggolongan obat berdasarkan penandaan. Obat bebas, ada logo berwarna hijau pada Sanmol, Diateps, dan lain sebagainya. Dan untuk obat bebas terbatas, berlogo warna biru, ada pada Decolgen, dan sebagainya. Untuk obat keras, berlogo warna merah dan ada huruf K-nya, itu ada pada sediaan obat asam mefenamat, dan selanjutnya obat narkotika berwarna merah putih dan ada tanda plusnya. Berdasarkan penandaan pada kemasan obat, obat bebas dapat dibeli bebas tanpa resep dokter, obat bebas terbatas, obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, dan disertai tanda peringatan P1 sampai P6, dan hanya bisa dibeli di apotek dan toko obat berizin. Obat keras harus diperoleh dengan resep dokter, dan obat narkotika harus diperoleh dengan resep dokter dan dilaporkan. Hanya bisa dibeli di apotek saja. Selanjutnya, di sini ada peringatan P1 sampai P6. P1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan. P6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Cara memilih obat, baca dengan cermat dan pahami informasi pada kemasan obat tentang, pertama ada komposisi, kedua ada indikasi dan kontraindikasi, ketiga ada dosis dan cara pakai, keempat ada efek samping, kelima ada kadaluarsa, keenam ada petunjuk penyimpanan, keenam ada ketujuh ada proses, dan yang kedelapan ada nomor registrasi atau izin edar. Dan yang harus diperhatikan ada dua, yaitu batas kadaluarsa. Adalah batas waktu jaminan produsen terhadap kualitas produk. Bila penggunaan telah melewati batas kadaluarsa atau expired date, produsen tidak menjamin kualitas produk tersebut. Yang kedua, kemasan obat. Kondisi kemasan dalam keadaan baik, seperti segel tidak rusak, warna dan tulisan pada kemasan tidak luntur. Selanjutnya ada baca dan pelajari informasi pada kemasan obat. Yang pertama, komposisi, kandungan obat yang berkhasiat dalam pengobatan, indikasi, manfaat, atau khasiat obat,
Dosis dan cara pakai adalah takaran dan cara pakai yang dapat memberikan efek pengobatan. Efek samping adalah efek dari obat yang merugikan. Kontraindikasi adalah kondisi tertentu yang menyebabkan obat tersebut tidak boleh digunakan. Tanggal kadaluarsa, waktu bulan dan tahun, terakhir obat masih dapat digunakan dengan aman. Cara penggunaan obat, di sini ada indikasi. Indikasi adalah khasiat atau kegunaan dari suatu obat. Pastikan indikasi obat yang tercantum pada kemasan sesuai dengan gejala penyakit yang dialami. Yang kedua, aturan pakai, contohnya seperti 2x1 tablet atau kapsul atau sendok takar setiap 12 jam, dan 3x1 tablet atau kapsul atau sendok takar setiap 8 jam. Yang harus diperhatikan waktu minum obat harus diminum sesuai waktu terapi terbaik yang dianjurkan. Kecuali ada keterangan khusus, contohnya pagi hari obat vitamin, malam hari obat anti kolesterol, sebelum makan obat mah, sesudah makan obat penghilang nyeri. Obat diminum hanya jika dibutuhkan, contohnya obat batuk pilek dan diare tanpa darah tidak perlu antibiotik. Obat diminum jika perlu, contohnya obat penurun panas. Obat dalam bentuk tablet atau kapsul diminum dengan air putih. Efek samping obat adalah efek yang tidak diinginkan mungkin terjadi setelah minum obat. Pada takaran lazim, misalnya dalam menyebabkan kantuk, mual, gangguan dalam saluran cerna. Kontraindikasi adalah kondisi tertentu yang menyebabkan penggunaan obat tersebut tidak dianjurkan atau dilarang karena dapat meningkatkan risiko terhadap pasien. Misalnya ibu hamil. Cara penyimpanan obat, baca dengan cermat petunjuk penyimpanan pada kemasan. Pertama, jauhkan dari jangkauan anak-anak, sinar matahari langsung atau lembab, dan atau suhu tinggi. Kedua, simpan dalam kemasan asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Ketiga, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Keempat, jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu panjang karena suhu tidak akan stabil. Selanjutnya, bila ragu atau belum mengerti, tanyakan pada apoteker. Pertama, obat dalam bentuk cair jangan disimpan dalam lemari freezer atau pendingin, kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan. Kedua, sediaan supositoria harus disimpan di lemari es supaya tidak meleleh. Ketiga, sediaan aerosol atau spray harus dijauhkan dari panas atau suhu tinggi karena dapat meledak. Selanjutnya ada cara membuang obat. Obat yang harus dibuang adalah obat yang kadaluarsa atau rusak. Ciri-ciri obat rusak ada perubahan seperti warna, bau, atau rasa. Untuk tablet, dipecah, retak, berlubang, dan menjadi bubuk. Pada kapsul atau puyer, menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Pada cairan atau salep atau krim menjadi keruh, mengental, mengendap, memisah, dan mengeras. Dan timbulnya noda-noda atau bintik-bintik, wadah atau kemasan rusak, etiket tidak terbaca atau sobek. Dan bila ragu atau belum mengerti, tanyakan pada apoteker. Pertama, hilangkan semua label dari wadah. Untuk kapsul, tablet atau bentuk padat lain, harus dihancurkan dahulu dan campur obat tersebut dengan tanah atau bahan kotor lainnya, masukkan ke dalam plastik dan buang ke tempat sampah. Kedua, cairan selain antibiotik, buang isinya dalam kloset dan botol dihancurkan. Ketiga, cairan antibiotik, hilangkan label obat, buang isinya dan wadah ke tempat sampah dan buang wadah ke tempat sampah. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Di sini ada obat tradisional seperti jamu, herbal, terstandar, dan fitofarmaka. Jamu adalah obat
dari bahan alam yang berkhasiat belum dibuktikan secara ilmiah, dengan kata lain, belum mengalami uji praklinik maupun uji klinik. Namun khasiatnya dipercaya oleh orang berdasarkan pengalaman. Obat herbal terstandar adalah obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan baku telah distandarisasi. Fitofarmaka merupakan obat dari bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan klinik. Bahan baku dan produk jadinya juga telah distandarisasi. Dan di sini ada logo jamu, logo obat herbal terstandar, dan logo fitofarmaka. Untuk logo jamu pada kemasan obat itu ada pada Antanin. Untuk logo obat herbal terstandar ada pada obat Diapat. Dan untuk logo fitofarmaka ada pada obat Stimuno. Selanjutnya, simpulan obat harus digunakan dan disimpan dengan benar agar aman dan efektif. Pilih obat sesuai aturan, perhatikan dosis, efek samping, dan masa kadaluarsa. Simpan di tempat yang sesuai dan buang obat rusak atau kadaluarsa dengan cara yang tepat. Baik, terima kasih. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi kita semua dalam menjaga kesehatan melalui penggunaan obat yang benar. Mari kita mulai dari diri sendiri atau keluarga untuk lebih teliti dan bertanggung jawab dalam memilih, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya siap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.